Kita semua pasti pengen bikin orang tua kita bangga, iya kan? Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, apa artinya bangga itu sebenarnya? Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan coba lihat lebih dalam, lebih dari sekedar nilai bagus atau pekerjaan mentereng untuk menemukan apa sih sumber kebanggaan yang sejati bagi orang tua? Oke, jadi mari kita mulai dengan pertanyaan yang paling mendasar. Apa sih yang benar-benar bikin orang tua kita bangga? Apakah itu pencapaian-pencapaian kita di dunia? Atau ada sesuatu yang lain yang lebih dalam dari itu? Coba kita lihat deh. Masyarakat tuh sering banget mengukur kesuksesan dari hal-hal yang kelihatan ya kan? Nilai bagus, pekerjaan keren, punya harta. Tapi ternyata ada perspektif lain yang bilang kalau kebanggaan sejati itu datang dari hal-hal yang nggak bisa diukur pakai materi. Sesuatu yang datang dari hati. Nah, ini dia. Kebanggaan sejati. Apa sih itu? Yuk kita bedah bareng-bareng konsep ini yang ternyata jauh melampaui kesuksesan materi semata. Kalau kita telusuri, dasar dari gagasan ini bisa kita temukan di kitab Amsal. Ayat ini tuh jelas banget menekankan kalau sukacita orang tua itu letaknya bukan pada harta benda si anak, tapi pada karakter dan kebijaksanaan mereka. Nah, ini dia poin kuncinya. Harta dan jabatan itu sifatnya sementara, bisa datang dan pergi. Tapi hati seorang anak yang berbakti, wah, itu adalah sumber kebahagiaan yang gak ada nilainya dan abadi buat orang tua. Ternyata, pilihan-pilihan kita sebagai anak punya dampak yang luar biasa besar. Kita bisa jadi sumber kebahagiaan, atau ya sebaliknya, jadi sumber kedukaan. Mari kita lihat lebih dalam lagi maksudnya. Ayat ini, wah, tajam banget ya. Di sini digambarkan ada dua jalan yang sangat berbeda. Seorang anak bisa menjadi alasan di balik senyum ayahnya, atau sebaliknya, menjadi beban kesedihan bagi ibunya. Jadi, ini bukan sekedar soal menjadi anak yang baik atau penurut aja ya. Dalam konteks ini, berbakti itu adalah cerminan dari kedewasaan rohani dan kebijaksanaan sejati. Itu adalah tanda bahwa seseorang hidup di jalan yang benar. Dan yang lebih menarik lagi, gagasan untuk menghormati orang tua ini bukan cuma tradisi budaya loh. Dalam perspektif ini adalah perintah ilahi, sebuah bagian inti dari iman itu sendiri. Seperti yang bisa kita lihat dari kitab Efesus, menghormati ayah dan ibu itu adalah sebuah perintah yang sangat penting. Jadi, ini bukan lagi sekedar hubungan keluarga biasa, tapi sudah masuk ke ranah ketaatan spiritual. Terus, apa sih artinya menghormati dalam prakteknya? Nah, konsep ini bisa kita pecah jadi 3 pilar utama. Pertama, ya, menghormati mereka. Kedua, menaati nasihat baik mereka. Dan yang ketiga, yang sering kali terlupakan adalah memperhatikan atau merawat mereka. Kalau kita mau lihat contoh paling kuat dari bakti ini, kita bisa melihat pada kisah Yesus, terutama di saat-saat penderitaannya yang paling puncak. Coba kita bayangin sejenak. Di tengah penderitaan yang tak terbayangkan di atas kayu salib, pikirannya masih tertuju pada nasib ibunya. Ini adalah bukti pengorbanan dan kasih yang melampaui penderitaan pribadi. Dengan ucapan yang begitu sederhana kepada muridnya, inilah ibumu, Yesus memastikan bahwa ibunya akan dirawat. Ini menunjukkan kalau baktinya itu tidak luntur, bahkan diambang kematian sekalipun. Oke, contoh tadi mungkin terasa sangat agung ya, tapi gimana dengan kita dalam kehidupan sehari-hari? Ada sebuah kisah sederhana dari seorang ayah tua yang benar-benar mengingatkan kita pada inti kerinduan setiap orang tua. Permintaan ini sederhana tapi menusuk sekali ya. Ini bukan soal kekayaan atau status, tapi soal sesuatu yang jauh lebih mendasar. Diingat, diperhatikan, dan dicintai, terutama saat usia sudah senja. Jadi, pada akhirnya pesannya sangat jelas. Kita semua diajak untuk menghormati orang tua kita, menghargai semua pengorbanan mereka, merawat mereka dengan penuh kasih, dan yang terpenting, berusaha menjadi sumber sukacita dalam hidup mereka. Dan mungkin inilah kalimat terindah yang ingin didengar oleh setiap orang tua. Mendengar mereka bisa berkata dengan tulus, "Anakku adalah berkat dalam hidupku." Ini membawa kita pada sebuah refleksi akhir. Bagi Anda pribadi, apa arti sesungguhnya dari berbakti?